Dan pemirsa, hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan dugaan pelanggaran kode etik mengenai putusan tentang batas usia Capres-Cawapres semakin terang. Pasalnya, Ketua Majelis Kehormatan MK menyatakan ada masalah dalam putusan tersebut. Sidang pemeriksaan kembali dilakukan MK untuk mendengar argumentasi dari para pelapor dan hakim MK, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra juga telah menjalani pemeriksaan Majelis Kehormatan MK selama 1 jam. Ia tak menanggapi mengenai dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres dan menyerahkan semua ke Majelis Kehormatan. Berapa pertanyaan? Sekitar 1 jam. Terus kira-kira nyampein apa gitu? Apa gimana, Pak? Oh. Bang? Jadi tadi dikonfirmasi soal dissenting itu, Prof. Nanti tanya ke anggota MK-nya ya. Nanti kalau saya jawab di sini, yang saya sampaikan di dalam kan jadi repot juga nanti jadi. Yang ditemukan dalam pelaporan salah satunya yakni adanya dugaan pembiaran dari hakim, tidak mengingatkan ketua yang memiliki hubungan kekeluargaan sehingga merujuk pada dugaan pelanggaran etik hingga dugaan kebohongan. Pembiaran. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Nah sehingga 99 itu semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Nah makanya kita tanyain satu-satu. Oh ada hal-hal baru seperti tadi muncul hal baru. Mereka menuduh ada kebohongan. Nah misalnya gitu. Kan harus kita tanggapi juga. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menerima 11 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, hakim dinilai punya konflik kepentingan tidak mundur dan memutus perkara. Kedua, isu mengenai hakim membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa. Ketiga, soal dissenting opinion yang disampaikan dinilai tidak substantif. Keempat, publik tahu terlalu banyak soal masalah internal Mahkamah Konstitusi. Kelima, adanya dugaan pelanggaran prosedur, registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua hakim. Keenam, lambatnya proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, soal manajemen dan mekanisme pengambilan keputusan dianggap cacat prosedur. Kedelapan, Mahkamah Konstitusi dinilai dijadikan alat politik. Kesembilan, adanya pemberitaan di media yang sangat rinci. Kesepuluh, soal dugaan adanya hakim yang berbohong soal pengambilan keputusan. Kesebelas, isu soal seolah ada pembiaran oleh 8 hakim lainnya saat Anwar Usman mengambil keputusan. Hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan diumumkan pada Selasa 7 November 2023 secara terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan kawasan Patung Kuda, sudah ada rekan kami Putu Bagus di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan Aulina Yasha di kawasan Patung Kuda. Kita ke rekan Putu Bagus terlebih dahulu. Putu, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Memang saat ini saya tengah berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi, di mana kami mendapatkan informasi bahwa tepatnya pada siang hari ini akan dilaksanakan aksi unjuk rasa dari para demonstran terkait hasil putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun sejauh ini, yakni pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Artinya para demonstran ini belum merapat ke gedung MK. Dan memang hasil dari kedatangan dari para demonstrasi atau aksi unjuk rasa yang akan dilakukan yakni terkait dengan dugaan pelanggaran etik dari Hakim Konstitusi dalam uji materi batas usia Capres dan juga Cawapres. Seperti yang diketahui ini menjadi isu yang sangat diperbincangkan hangat oleh masyarakat. Begitu pula dari MK-MK yakni di bawah
arahan dari Jimli Asidik saat ini memang sudah dalam proses finalisasi dari 9 hakim MK termasuk dari Ketua MK ini Anwar Usman untuk dilaksanakan yakni sidang putusan. Dan memang ada pengumuman terkait putusan pada hari ini, ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan, yakni ada 2. Yang pertama yakni ada sidang pleno yakni akan digelar pada pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sidang putusan pada pukul 16 atau sekiranya pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat nanti. Dan laporan dari dugaan pelanggaran kode etik dari Anwar Usman ini muncul setelah para hakim MK yakni memutus perkara soal uji material yakni batas usia capres dan cawapres kemarin yakni di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maksud kami. Ya memang MK ini mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan dari presiden dan wakil presiden dengan menyatakan bahwa seorang bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres jika berusia minimal 40 tahun namun dengan klausul sudah menduduki sebagai jabatan publik. Ini pun berkaitan dengan hasil putusan MK yakni Anwar Usman yang menjadi dasar hukum dari Gibran Rakabuming Raka wali kota Solo yakni bisa mendaftar sebagai cawapres pendamping dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu kami juga menyampaikan dari sanksi etik begitu dari Ketua MK yakni menjelaskan mengungkapkan ada 3 sanksi etik yang bisa diberikan kepada Anwar Usman dan 9 hakim MK lainnya. Di antaranya ada teguran, peringatan, dan terakhir yang paling parah yakni ada pemberhentian. Tentunya kami terus memantau Valeri dan juga pemirsa apakah ada pergerakan nantinya aksi unjuk rasa akan dilakukan, namun sejauh ini tidak ada. Namun kami terus akan mengawal hasil putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di gedung MK pada siang hari ini. Sekian kami kembalikan ke Anda, Valeri. Baik, selanjutnya kita ke Aulina Yasha di kawasan Patung Kuda. Selamat siang Aulina, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masa sudah mulai berdatangan? Ya baik Valeri dan juga pemirsa, untuk penutupan di sekitar Patung Kuda sendiri, lebih tepatnya di sekitar Jalan Merdeka Barat, memang sudah diberlakukan. Pemirsa bisa melihat di belakang saya bahwa pagar beton yang berkawat sudah mulai ditutup, sudah mulai dipasang oleh pihak kepolisian. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri, pemirsa, yaitu bagi masyarakat DKI Jakarta atau warga DKI Jakarta yang akan menuju arah Merdeka Barat, sampai saat ini akan diputar atau diarahkan ke Jalan Budi Kemuliaan 2 atau juga melewati Jalan Kemerdekaan Selatan, pemirsa. Dan juga untuk yang dari arah Istana, Jalan Merdeka Barat, tapi belum ditutup, yang menuju arah Tamrin. Jadi yang ditutup hanya untuk yang menuju arah gedung Mahkamah Konstitusi, maksud saya. Dan pemirsa, hal ini untuk pendemo sendiri memang sampai saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda pendemo yang datang. Namun untuk penjagaan memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan ada beberapa mobil polisian yang memang sudah mulai berjaga dari pagi tadi, pemirsa. Dan juga hal apa sebetulnya menyebabkan pendemo akan melakukan aksinya di sekitaran Patung Kuda, lebih tepatnya di Jalan Merdeka Barat ini, dikarenakan akan dilaksanakannya keputusan MK pada pukul 16.00 atau lebih tepatnya pada pukul 4 sore nanti, yang mana memang akan dilaksanakan terlebih dahulu rapat pleno yaitu 13.00 atau lebih tepatnya pada pukul 1 siang nanti. Dan pemirsa, hal ini juga dikarenakan akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, di mana keputusan itu dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober lalu yang memutuskan dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto. Dan juga pemirsa, disebabkan hal itu disebutkan adanya hubungan semenda atau hubungan keluarga antara Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, dan juga disebutkan ada beberapa hakim yaitu 9 hakim yang melakukan dissenting opinion. Dan juga setelah itu langsung ada 21 laporan yang datang ke MK, diantaranya ada 15 laporan yang memang ditujukan kepada Ketua MK yaitu Anwar Usman. Ya baik Valeri dan juga pemirsa, sekian yang bisa saya kabarkan dari kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat. Baik, terima kasih Aulina Yasha atas laporannya langsung dari kawasan Patung Kuda, dan sebelumnya juga ada Putu Bagus di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.